Shalom Aleihim Besem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Saya akan menyampaikan tausiah ya, pengajaran yang alkitabiah. Silahkan Anda pada duduk manis, para romo kaleng-kaleng, pendeta kaleng-kaleng, dan mukalab kaleng-kaleng. Duduk manis, dengerin pengajaran alkitabiah ya, dari Suhu HTD ya. Begini judulnya: sebaiknya Kristen saja yang menjelaskan kiamat. Yang khotbah kiamat, yang menjelaskan kiamat itu sebaiknya Kristen saja. Ini pengantar ya. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology tadi. Kiamat itu terjadi hanya satu kali, Pak. Tidak ada kiamat versi agama Katolik, nggak ada. Kiamat versi agama Protestan, nggak ada. Kiamat versi agama Yahudi palsu, jemaah iblis, nggak ada. Kiamat versi agama 4.300 agama dunia, nggak ada. Kiamat itu cuma satu kali terjadi. Dan pasti ada kiamat yang benar menurut Allah. Ngomong gampangnya sederhana ya, kiamat itu yang benar-benar pasti terjadi oleh atau ditentukan oleh Allah yang benar. Siapa Allah yang benar? Yesus. 1 Yohanes 5 ayat 20, Yohanes 17 ayat 3, dan Yeremia 10 ayat 10 ya. Yang mencipta dia juga yang menentukan kiamat. Mudah loh, ingat ya, yang mencipta dia juga yang menentukan kiamat. Kiamat tidak dikenal di Alkitab. Yang ada di Alkitab itu adalah lenyapnya langit dan bumi. Kalau Anda mencari kata kiamat tidak ketemu di Alkitab. Yang ada itu lenyapnya langit dan bumi. Wahyu 20 ayat 11. Kiamat terjadi hanya satu kali. Jadi tidak mungkin ada kiamat versi agama ABCD. Nggak mungkin itu ya. Mengapa sebaiknya yang boleh khotbah dan menjelaskan tentang kiamat hanya orang atau pendeta Kristen saja? Ya, pendeta Katolik tidak boleh, pendeta Protestan tidak boleh ya. 4.300 keyakinan di luar sana juga sebaiknya jangan memberitakan tentang kiamat. Ini hal yang sangat krusial ya. Ya, sangat krusial ya, karena kiamat hanya terjadi satu kali. Ya, tidak ada itu kiamat versi agama ABCD. Mengapa ya? Kok hanya Kristen saja? Satu, hanya Kristen yang tahu kapan kiamat. Hanya Kristen yang tahu. Ada dalilnya, Pak. Perhatikan Ibrani 1 ayat 1 dan 2 bahwa zaman dahulu harus equal dengan zaman akhir. Ibrani 1 ayat 1 dan 2, zaman dahulu harus equal dengan atau sama dengan zaman akhir. Maka dapat dipastikan zaman dahulu, yaitu Adam sampai Yesus, harus sama Yesus sampai kiamat. Adam sampai Yesus itu 6.000 tahun. Yesus sampai kiamat harus equal, harus 6.000 tahun. Jadi dapat dipastikan kiamat pasti terjadi tahun 6.000 Masehi. Hanya Kristen yang tahu. Katolik tahu nggak? Kagak. Protestan tahu nggak? Kagak. Ayat Alkitab dengan very clear. Anda tidak akan paham Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Oh, equality gitu. Ya. Sebanding atau equal ya. Zaman dahulu sampai Yesus harus sama dengan Yesus sampai kiamat. Adam sampai Yesus 6.000 tahun. Yesus sampai kiamat juga 6.000. Clear? Jadi kiamat pasti 100% pasti terjadi tahun 6.000 Masehi. Hanya Kristen yang bisa jelasin. Makanya sebaiknya yang jelasin kiamat Kristen aja. Kalau di luar Kristen ngarang semua tuh, ngarang bebas semua. Ya. Nomor, apakah Katolik tahu, Protestan tahu? Enggak. Nomor 2, hanya Kristen yang tahu siapa yang menentukan kiamat. Anda tanya sama Katolik, siapa Katolik yang menentukan kiamat? Bapak. Dasarnya Matius 24 ayat 36. Hanya Bapa yang tahu. Anda tumpul ya pikirannya. Kan waktu itu Yesus jadi manusia. Wah, nggak peduli.
Mau Yesus manusia, mau Yesus naik ke surga, pokoknya yang menentukan kiamat itu Bapa. Menurut Matius 24 ayat 36. Tumpul kok enggak? Apa ya? Ya, blunder ribuan tahun. Protestan kalau Anda ditanya siapa yang menentukan kiamat? Bapa, Pak. Menurut Matius 24 ayat 36. Tumpul ribuan tahun, hampir 2000 tahun. Hanya Kristen yang tahu siapa yang menentukan kiamat. Wahyu 20 ayat 11, dari hadapan Dia yang duduk di tahta putih. Siapa yang duduk di tahta putih? Wahyu 4 ayat 2, seorang, yaitu Yesus. Dari hadapan Yesus lenyaplah langit dan bumi. Wahyu 20 ayat 11. Yang menentukan kiamat siapa? Yesus, bukan Bapa, bukan. Boro-boro Bapa menentukan kiamat. Bapa itu bisu, ngomong aja nggak bisa, berfirman aja nggak bisa. Ya. Bapa bisu disembah-sembah. Situ waras. Bapa itu bisu, berfirman aja nggak bisa. Yohanes 5 ayat 37. Bapa itu bisu. Ya, bisu disembah-sembah. Situ waras. Ya, orang Protestan sama Katolik sama Protestan itu penyembah Bapa itu. Hanya Kristen yang tahu siapa penentu kiamat. Yang menentukan kiamat bukan Allah sembarang Allah. Ini Allah segala Allah. Itu ada di mana ya? Ulangan, aduh aku lupa melulu ini. Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Ulangan 10:17 atau kebalik atau 17:10. Nanti dicek ya. Seingat saya ulangan 10 ayat 17. Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Itu yang menentukan kiamat. Siapa? Yesus. Raja segala raja, Tuan segala Tuan. Anda yang mengolok-olok melulu, Yesus cuman Tuan segala Tuan. Kamu buta huruf karena kamu nggak membaca berapa tadi? Ulangan 10:17 atau dibalik 17:10. Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Yesus itu Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, Tuan segala Tuan, Raja segala Raja. Anda pilih yang mana? Kami cuman Tuan segala Tuan. Biar bisa mengolok-olok Yesus, Yesus itu Tuan aja, Pak. Lah yang Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Kami pura-pura buta huruf. Itu mukalab tuh kayak gitu. Ya. Ya, Wahyu 20 ayat 11 sudah ya. Katolik dan Protestan masih blunder, gagal paham ribuan tahun. Matius 24 ayat 36. Pokoknya mati-matian yang menentukan kiamat itu cuman Bapa. Ya matek beneran kamu. Ya Katolik Protestan penyembah Bapa, matek beneran kamu. Ya. Anda itu mesti ngerti konteks waktu. Waktu itu kan Yesus jadi manusia. Jadi Yesus berkata yang bisa tahu cuman Bapa. Bapa itu maksudnya Allah. Ya, maksudnya Allah ya. Cuman Allah. Lah, ketika Yesus sudah naik ke surga, karena yang jadi Allah ya Yesus, maka yang bisa menentukan kiamat Yesus. Terus Yesus sang pencipta jagat raya, Yesus juga yang menentukan kapan terjadinya kiamat. Nomor 3, hanya Yesus yang mampu menciptakan bumi baru. Yesus mencipta bumi bulat, lalu Yesus juga menentukan kiamat. Yesus juga yang mampu menciptakan bumi baru. Wahyu 21 ayat 1 ya. Yesus mampu mencipta langit dan bumi baru. Ada enggak Bapa mampu mencipta bumi baru? Bisu kok, ngomong aja nggak bisa, berfirman aja nggak bisa, disembah sebagai Allah. Situ waras. Waras nggak situ? Ya. Sang pencipta langit dan bumi adalah Yesus, nggak pernah Bapa. Nanti menentukan kiamat, Yesus nggak pernah Bapa. Yang menciptakan bumi baru, Yesus. Sekarang kan buminya bulat, nanti buminya datar. Nggak paham Pak, belajar sama HTD. Gratis sekolah di HTD. Itu pertanyaan 1 menit itu. Karena Yesus adalah sang pencipta, maka Yesus sangat bisa membuktikan bahwa Dia memang mampu mencipta bumi baru. Sebaiknya Katolik dan Protestan dan 4.300 agama dunia jangan khotbah tentang kiamat. Karena kiamat itu hanya terjadi satu kali. Ini sakral banget. Salah Anda khotbah, Anda menghujat, tak kasih tahu. Ya. Sebab
Kiamat hanya terjadi satu kali dan tidak pernah ada kiamat versi agama ABCD. Nggak pernah ada. Lah kalau kiamat terjadi versi agama ABCD, agama A mengatakan kiamat besok tahun 2024, nggak terbukti agama B, nambah lagi setahun. Itu kayak, iya. Yesus sang pencipta, Yesus juga sang penentu kapan kiamat terjadi. Yesus juga sang pencipta bumi baru. Yesus Tuhan Allah segala abad ya, maha kuasa itu. Makanya dia bisa menciptakan langit dan bumi ya. Yang bulat bisa, lalu nanti kiamat mencipta yang datar. Kok tahu Pak kalau datar? Itu pelajaran mendasar banget di Gaifu. Ada nggak pendeta dan romo kaleng-kaleng yang tahu bumi baru nanti datar? Ada nggak? Nggak ada Pak ya. Bahkan ayat yang mengatakan bumi sekarang bulat, tahu nggak? Berapa ya? Yesaya 40:22 ya. Allah duduk di atas bulatan bumi itu salah satu, ada beberapa ayat tentang bumi ini bulat. Siapa yang ngomong bumi ini datar? Mukalap Pak. Ya itu ya. Anda ngomong bumi datar itu menghujat loh, menghujat Allah loh. Apalagi Anda berkhotbah tentang kiamat yang sama sekali itu bukan berdasar Alkitab. Segala khotbah kamu tentang kiamat itu full tafsir, menghujat Allah kamu. Makanya biarin kalau soal kiamat itu orang Kristen saja yang khotbah tentang kiamat itu berdasar Alkitab, dan khotbahnya cuma beberapa menit, ada ayatnya semua. Yang nggak ada ayatnya jangan dikhotbahin. Siapa yang menentukan kiamat? Yesus. Kapan terjadinya kiamat? 6000 Masehi. Ya. Terus apa lagi? Siapa yang menentukan? Terus siapa yang nanti setelah kiamat mampu mencipta bumi baru? Yesus. Ya. Pengajaranmu ya, dari Katolik maupun dari Protestan full tafsir, makin doktor makin raja tafsir. Betul apa betul? Pusing, muter-muter nggak karu-karuan. Tanya sama Kristen, kalau Kristen itu Alkitabiah. Ya, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.